Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah senyuman-senyumannya sangat menawan. Ya. Sepertinya semangat untuk belajar ya? Ya. Ya. Oke. Apakah sudah baca doa? Belum. Oke, seperti biasa silakan Askia untuk memimpin teman-temannya untuk memulai berdoa. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Bapak absen dulu ya. Oke, Pak. Askia Nurul Afia, Hadir, Pak. Aina Safitri, Hadir, Pak. Aisyah Habibillah, Hadir, Pak. Arosa Putri. Hadir, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak cerdas dan penuh semangat? Baik. Insyaallah sehat semua ya. Sudah siap belajar, anak-anak hebat? Sudah. Kalau sudah, coba buku paketnya tangan kanan. Sudah. Supaya lebih semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya apa, Nak? Lagu Bandung. Hafal ya? Saya akan bertanya materi yang kemarin telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. Coba, ada yang ingat? Apa? Unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada berapa, Nak? 7. Ada tuh? 7. Ada tuh? 7. Ya, ada 7. Fokus ya, bukan 8. Yang pertama ada apa? Tema. Oke. Menyimpulkan unsur-unsur pembangunan berdasarkan bukti dan alasan yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemarin kalian sudah belajar unsur-unsur pembangun teks cerpen, khususnya unsur intrinsik. Kali ini kita akan mulai dengan menyimpulkan. Bertahap ya. IPK. IPK itu apa, Nak? Kompetensi. Menulis simpulan unsur apa? Tema dengan bukti yang mendukung disertai alasan dari cerita pendek yang dibaca. Yang kedua unsur apa? Alur. Yang ketiga unsur? Yang keempat? Tokoh. Yang kelima? Penokohan. Yang keenam? Sudut pandang. Yang terakhir? Masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Setelah mencermati penayangan salindia dan audio visual dengan menggunakan media pembelajaran DL atau Discovery Learning dengan penuh disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menulis simpulan unsur tema. Yang kedua, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca, disertai alasan yang baik. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu supaya kalian paham. Halo sahabat Kerja Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai lelaki tua dan penjual selimut. Kami yakin ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Ini dia ceritanya. Menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu, Nak, apa? Membaca teks cerpen secara cepat dengan mengingat kata kunci. Jadi membacanya cukup dengan membaca cepat. Membaca cepat dan kalian pun setidaknya harus mengingat kata kuncinya itu apa. Yang kedua apa? Memperhatikan urutan peristiwa yang dialami tokoh beserta
kedua itu memperhatikan urutan peristiwa atau alurnya. Yang terakhir, setelah kalian membaca, memperhatikan dan menentukan, yang terakhir adalah menulis simpulan dengan runtut disertai bukti tekstual dan alasan. LKPD. Apa itu LKPD? Oke, Zulfan, tolong bantuannya untuk membagikan ke teman-teman. Oke, teksnya tidak perlu dibaca dulu. Seperti yang sudah saya tuliskan di depan. Sebelum membaca, buatlah hipotesis simpulan amanat dari judul teks cerita pendek Kesempatan Berharga. Jadi tanpa membaca teks, menurut kalian dengan judul Kesempatan Berharga, kira-kira amanatnya seperti apa? Sebelum membaca teks, paham ya? Paham? Oke, kalau yang sudah dilanjut, bacalah teks yang disajikan. Setelah membaca, langsung menyimpulkan unsur-unsur pembangun. Intrinsik teks cerpen disertai bukti dan alasan yang tepat. Jadi, kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya, silakan. Ya. Ya, boleh, silakan. Itu adalah tema. Coba kelompok 6 bacakan perwakilannya. Siapa yang membacakan? Temanya apa? Temanya Kasih sayang antar keluarga. Oke, terus? Sayang? Enggak, terus? Oke, ada alasannya. Oke, apa alasannya? Karena banyak pembuktian kata saya dalam Oke, karena banyak penggunaan kata sayang di dalam teks. Oke, silakan duduk Sandra, ulang tepuk tangan untuk Sandra. Ini silakan bacakan apabila ada tanggapan lain. temanya sama kelompok itu mencintai waktu. Mencintai waktu. Oke, buktinya apa? Buktinya itu ada di pada Tapi kalau kesempatan berharga itu tidak akan terulang ya. Tepuk tangan untuk Iblis. Oke, boleh. Yang kedua, silakan bacakan. Coba alurnya itu kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan Tia. Alurnya adalah alur maju. Buktinya adalah adanya pengembangan akta dan tokoh pada paragraf 1 dan 2. Lalu ada yang peristiwa yang sebenarnya beritahu bukti yang mengidap otis. Iki ya? Mengidap otis, oke. Yang terdapat pada paragraf 3. Lalu dikatakan maka yang punya menjaga bukti karena bukti mengidap otis. Bukti memberi pinjaman manis kepada kakak. Kakak dan bukti berangkat menggunakan taksi saat menuju RS. Kemudian taksi saat menuju RS, itu melihat taman dan mereka menuju taman. Setelah mengunjungi taman, mereka menempuh perjalanan dan lagi menggunakan taksi berganti menjadi desa. Saat dalam perjalanan, mereka mengalami tabrakan akibat tempat yang belum. Ibu dan kakak mengalami luka yang ringan, sedangkan bukti parah. Bukti dibawa ke rumah sakit. Lalu kakak menyesal atas perbuatan
Setuju semua? Amanat yang sudah kalian tulis di awal, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan yang kalian baca? Ya, apa? Bacakan berdiri. Tidak menyia-nyiakan suatu kesempatan yang tidak dapat terulang kembali. Apakah sesuai dengan teksnya? Sesuai ya. Oke, coba. Tidak menyia-nyiakan waktu emas dan kesempatan berharga, karena kesempatan yang sama tidak akan datang kedua kalinya. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada di hadapan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zulfa. Simpulan pembelajaran. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa? Dua. Bagaimana cara menyimpulkannya? Tahap pertama membaca secara apa? Apa? Dengan tukang alur. Sudah tahu alurnya, berarti sudah tahu apanya lagi? Tokoh. Setelah tahu tokoh, berarti tahu apa? Menentukan nilai-nilai. Ada berapa sih nilai-nilai kehidupan? Ya, yang pertama agama, nilai spiritual, sosial. Sosial itu berhubungan dengan apa? Kehidupan masyarakat, peraturan yang berlaku. Yang ketiga, moral. Moral itu apa? Nah, berhubungan dengan tingkah laku, sikap. Betul ya? Silakan kalian buka buku tulis kalian. Buka buku tulis kalian. Ya, sudah? Di belakang teksnya, di belakang teks yang tadi terdapat teks lain. Itu berjudul Sang Juara. Oke? Silakan kalian baca. Baca terlebih dahulu Sang Juara. Kalian simpulkan. Kalian simpulkan unsur tema, alur, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, semuanya. Ya, sampai dengan amanat disertai bukti dan alasan. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya ya. Silakan kumpulkan terlebih dahulu bukunya. Taruh ke depan. Ayo perwakilan, taruh ke depan. Besok, insya Allah kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi tentang struktur teks cerpen. Akhir silakan baca bersama-sama. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Jadi jangan pernah patah semangat untuk belajar, harus tetap semangat dan semangat. Sudah cukup untuk pelajaran terkait materi menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Kita akhiri bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi